teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldi Ladifa Febri, nomor BP 19/10/2007, berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian arus arah dengan subbab yang pertama hukum Kirchhoff, yang kedua rangkaian inersi, dan yang ketiga ammeter, voltmeter, serta ohmmeter. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah fisika yang dibimbing oleh Bapak Riko Adel MSI. Happy watching. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu rangkaian arus arah. Itu merupakan rangkaian sederhana terdiri dari baterai, tahanan atau resistor, dan kapasitor. Dengan rangkaian arus arah ini kita akan memperoleh nilai V dan I serta nilai lain dari rangkaian tersebut. Kenapa sih rangkaian ini dikatakan arus arah? Itu dikarenakan arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut selalu memiliki arah yang sama. Dapat kita lihat pada gambar, itu sebuah rangkaian yang mana terdiri lampu, kabel, dan baterai. Lampu itu dijadikan sebagai R atau hambatan dengan satuan ohm. Selanjutnya itu ada kabel dijadikan sebagai I atau kuat arus itu dengan satuan ampere, serta baterai itu sebagai V atau tegangan dengan satuan volt. Selanjutnya kita akan bahas mengenai arus listrik, yaitu muatan yang mengalir pada suatu pengantar. Dan ada juga kuat arus listrik dengan rumus I, yaitu besarnya muatan yang mengalir tiap satuan waktu per detik. Dapat dirumuskan I sama dengan Q per T, yang mana I adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan detik. Dan ada juga N sama dengan Q per QE, yang mana N adalah banyak waktu yang muatan yang mengalir, dan QE adalah muatan elektron dengan satuan coulomb per E. Selanjutnya itu mengenai hukum Ohm, terdiri dari V tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Bunyinya itu besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar sebanding dengan tegangannya atau beda. Potensial pada ujung-ujung pengantar tersebut dapat dirumuskan I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu mengenai materi GGL, yaitu gaya gerak listrik. Dapat disebutkan E adalah gerak benda tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan arus arah. Contohnya itu pada baterai dan aki. GGL selalu mempunyai hambatan dalam atau R. Dapat disimbolkan seperti pada gambar, yang mana E adalah GGL dengan satuan volt dan R adalah hambatan dalam satuan ohm. Baiklah, kita akan bahas mengenai yang pertama, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua, tapi kita akan bahas yang pertama dulu. Disebut juga dengan hukum simpal. Bunyinya itu jumlah kuat arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Dapat dinyatakan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh umum dapat saya contohkan itu seperti pada gambar, terdapat sebuah rangkaian yang mana diketahui I masuknya itu I1 dengan 5 ampere, I2 nya 3 ampere, serta I keluarnya itu ada I3 dan I4, yang mana I3 nya 6 ampere. Yang ditanya itu kuat arus yang ada pada rangkaian keempat. Dapat kita jawab dengan rumus I masuk sama dengan I keluar, yang mana I masuknya tadi I1 dengan I2 sama dengan I keluar, yang mana itu I3 ditambah I4. Masukkan ini angkanya 8 sama dengan 6 ditambah I4. Jadi I4 nya itu dapat 8 kurang 6 sama dengan 2 ampere. Sebelumnya tadi kita telah membahas mengenai hukum Kirchhoff 1. Selanjutnya kita membahas hukum Kirchhoff 2, dikenal dengan hukum percabangan. Bunyinya itu jumlah aljabar dari beda potensial elemen-elemen yang membentuk suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Dapat dirumuskan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Yang mana R kita ganti jadi R ditambah R hambatan dalam sama dengan 0. Yang mana E nya itu GGL, satuannya volt, I adalah kuat arus, satuannya ampere, R sama dengan hambatan, satuannya ohm, dan R yang kecil itu hambatan dalam dengan satuan ohm. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal pada buku Tipler jilid 2 halaman 201. Yang pertama, sebuah baterai dengan GGL 6 volt dan resistansi internal 0,3 ohm dihubungkan ke resistansi voltmeter R. Tentukan arus dan daya yang dikirim oleh baterai ketika R-nya yang pertama 5 ohm dan yang kedua 10 ohm. Nah, kita dapat mengetahui bahwa GGL-nya 6 volt dan resistansi internalnya 0,3 ohm. Yang ditanya itu kuat arus dan daya pada saat R 5 ohm dan 10 ohm. Nah, kita dapat menjawabnya. Yang pertama, ketika R-nya 5 ohm, untuk kuat arus kita menggunakan rumus I sama dengan V per R, yang mana V-nya 6 ohm dan R-nya yaitu 5 ohm. Jadi didapatkan kuat arusnya 1,2 ampere.
Nah, selanjutnya untuk daya dapat dirumuskan P sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita masukkan nilainya yaitu V kuadrat 6 kuadrat dibagi R-nya 5. Didapatkan hasil dayanya itu 7,2 watt. Selanjutnya itu ketika R sama dengan 10 ohm. Nah, untuk rumus sama, kita tinggal masukkan angkanya yaitu 6 dibagi 10 sama dengan 0,6 ampere. Kalau untuk daya sama juga dengan rumus yang sebelumnya, tinggal masukkan angkanya itu V kuadrat per R, yang mana V-nya 6 volt dan R-nya 10 ohm, didapatkan 3,6 watt. Selanjutnya soal yang kedua, dapat kita lihat sebuah rangkaian yang mana R1-nya 2 ohm, R2-nya 5 ohm, R3-nya 3 ohm, dan GGL1 50 volt, GGL2 20 volt, serta yang ketiga 10 volt. Yang ditanya itu yang pertama, tentukan kuat arus pada rangkaian, dan yang kedua tegangan antara A dan B. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita dapat menggunakan dengan rumus pada hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, di sini E1-nya itu min. Kenapa? Karena hambatan dari A ke B itu pertama dia melewati kutub negatif, jadi E1-nya itu negatif. Nah, yang mana min E1 ditambah E2, E2-nya positif karena dia melewati kutub positif. Nah, yang ke E3-nya itu melewati kutub negatif juga. Jadi dikurang E3 ditambah I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3, karena dia menaikkan kuat arus pada semua rangkaian sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja nilainya yaitu min 50 ditambah 20 dikurang 10 ditambah I dikali R1-nya 2 ditambah R2-nya 5 dan R3-nya 3 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan min 40 ditambah I dikali 10 sama dengan 0. 10 dikali I sama dengan 40, dan kita mendapatkan kuat arusnya itu 4 ampere. Nah, untuk pertanyaan kedua itu tegangan antara A dan B, yaitu VAB sama dengan sigma E ditambah sigma I dikali R, yang mana sigma E nya itu antara A dan B itu ada E1, jadi min E1 ditambah I dikali R1. Nah, kita masukkan nilai angkanya yaitu min 50 ditambah 4 dikali 2, didapatkan hasil tegangan antara A dan B itu min 42 volt. Nah, materi kedua yaitu kita akan membahas rangkaian RC. Itu merupakan rangkaian elektronika yang tersusun atas komponen resistor dan kapasitor. Pelepasan muatan dari kapasitor itu arus mula-mula dapat dirumuskan I0 sama dengan V0 per R sama dengan Q0 per RC, yang mana V0 adalah tegangan dengan satuan volt, R adalah hambatan dengan satuan ohm, Q0 adalah muatan dengan satuan kolom, dan RC adalah konstanta waktu dengan satuan second. Ketika kapasitor melepas muatan melalui sebuah resistor, muatan pada kapasitor dan arus akan berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Muatan pada kapasitor dapat dirumuskan yaitu QT sama dengan Q0E min T per RC sama dengan Q0E min T per tau, yang mana tau itu adalah RC atau konstanta waktu. Untuk E ini adalah bilangan natural dengan ketetapan 2,72, dan Q adalah muatan dengan satuan coulomb. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal rangkaian RC pada buku Tipler jilid 2 halaman 188. Kapasitor 4 μF dimuati hingga 24 volt, lalu dihubungkan dengan resistor 200 ohm. Tentukan A. muatan mula-mula pada kapasitor, B. arus mula-mula melalui resistor 200 ohm, C. konstanta waktu, dan D. muatan kapasitor setelah 4 milisecond. Dapat diketahui pada soal itu C sama dengan 4 μF, V-nya itu 24 volt, dan R-nya itu 200 ohm. Nah, untuk menjawab soal pertama itu muatan mula-mula pada kapasitor itu menggunakan rumus Q0 sama dengan C dikali V, yang mana C-nya itu 4, V-nya itu 24, jadi 4 dikali 24 sama dengan 96 μC. Nah, untuk soal kedua itu arus mula-mula melalui resistor 200 ohm. Kita menggunakan rumus I0 sama dengan V0 per R, yang mana V0-nya 24 volt. Nah, untuk R-nya itu 200 ohm, jadi dibagi dan didapatkan hasilnya 0,12 ampere. Untuk yang C, konstanta waktu, itu menggunakan rumus tau sama dengan RC, 200 ohm dikali 4 μF
didapatkan 800 μS sama dengan 0,8 milisecond. Nah, untuk yang terakhir yaitu muatan kapasitor setelah 4 milisecond. Untuk menggunakan rumus Q sama dengan Q0E min T per tau. Kita masukkan nilai angkanya yaitu 96 μC dikali E min T min 4 milisecond dibagi 0,8 milisecond. Nah, didapatkan 96 μC dikali E pangkat min 5, yaitu hasilnya 0,647 μC. Nah, materi terakhir itu ketiga mengenai ammeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ketiga ini merupakan alat untuk mengukur arus, beda potensial dan resistansi. Ammeter itu alat untuk mengukur arus, voltmeter itu alat untuk mengukur beda potensial, sedangkan ohmmeter itu untuk mengukur resistansi. Galvanometer itu komponen dasar suatu ammeter dan voltmeter. Pada tegangan jatuh itu dirumuskan V sama dengan IG dikali RG, yang mana I sebenarnya arus yang dibutuhkan untuk simpangan skala penuh dengan satuan ampere, dan R itu resistansi galvanometer dengan satuan ohm, dan V adalah tegangan dengan satuan volt. Nah, akhirnya selesai juga penjelasan saya mengenai rangkaian arus searah atau DC. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua.